Udah ngikutin semua petunjuk di kaleng chat tapi hasilnya tetap gagal. Masalahnya sering bukan di chatnya, tapi di kondisi lapangan yang gak pernah dibahas di petunjuk. Di video kali ini kita akan bahas kenapanya. Sebelum lanjut, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan info lainnya. Pertama kita lurusin dulu satu hal ini. Petunjuk di kaleng chat itu sebenarnya nggak salah, tapi petunjuk itu dibuat dengan asumsi kondisi yang ideal. Misalnya permukaan bersih, kering sempurna, cuaca yang stabil, dan media yang masih sehat. Sementara di lapangan kondisi seperti itu tuh jarang banget kita temuin. Yang dindingnya udah pernah dicat, rumah lembab, dan cuaca sering berubah-ubah. Masalah pertama yang paling sering bikin cat gagal itu kelembapan. Di kaleng tertulis cat kering 2 jam, tapi yang dimaksud itu kering di permukaan. Di dalam temboknya air bisa aja masih ada dan akhirnya cat kelihatan oke di awal, tapi beberapa minggu kemudian cat mulai menggelembung dan mengelupas. Nunggu lebih lama itu bukan buang waktu, tapi bagian dari proses. Nah, pertanyaannya gimana cara tahu tembok udah benar-benar kering? Karena kelihatannya kering belum tentu bagian dalamnya juga siap dicat. Cara paling sederhana bisa pakai plastik bening. Tempelkan plastik ukuran kira-kira 1 telapak tangan ke tembok. Lakban rapat di bagian pinggirnya, lalu diamkan 24 jam. Kalau setelah dibuka ada embun atau air di balik plastik, berarti tembok masih menyimpan kelembapan. Kedua, perhatikan warna tembok. Kalau ada bagian lebih gelap atau terasa lebih dingin saat disentuh, itu biasanya masih lembab. Dan kalau temboknya baru diplester atau diaci, waktu amannya biasanya sekitar 28 hari. Kurang dari itu, risikonya cukup besar buat cat yang bermasalah. Sekarang, kalau cat sudah terlanjur menggelembung karena kelembapan, apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan langsung ditimpa cat baru. Itu hampir pasti akan muncul lagi. Kupas bagian yang menggelembung sampai ketemu permukaan yang benar-benar keras dan menempel kuat. Jangan setengah-setengah ya, karena bagian yang terlihat kecil biasanya area lembabnya lebih luas. Setelah kering, aplikasikan sealer atau primer yang sesuai. Ini penting supaya cat baru punya daya rekat yang lebih baik. Baru setelah itu aplikasikan cat ulang secara bertahap. Jangan terlalu tebal dalam satu lapisan. Cari sumber lembabnya, apakah dari rembesan luar, talang bocor atau tembok yang belum matang. Kalau perlu, biarkan terbuka untuk beberapa hari sampai benar-benar kering. Cat yang menggelembung itu sebenarnya bukan musuh, tapi dia tanda bahwa ada masalah di bawahnya. Kalau akar masalahnya dibereskan, hasilnya biasanya tuh jauh lebih tahan lama. Hal berikutnya, petunjuk di kaleng nggak pernah tahu apa yang ada di bawah cat baru. Dia nggak tahu cat lama jenisnya apa, sudah berapa tahun lamanya, atau masih kuat atau tidak. Kalau cat lama sudah mati atau jenisnya beda, kemungkinan cat baru bakalan susah nempel. Ini sering bikin orang bingung karena secara teori udah bener nih, tapi praktiknya gagal. Faktor lain yang sering dilupakan itu cuaca. Petunjuk pabrik biasanya dibuat di kondisi yang stabil. Sementara di sini pagi panas, sore hujan, malam lembab. Akibatnya cat bisa kering terlalu cepat di luar, tapi belum matang di dalam. Dan itu bisa bikin cat cepat kusam dan retak halus. Petunjuk di kaleng juga mengasumsikan alat yang dipakai dalam kondisi yang baik. Padahal di lapangan, roller bisa aja rontok, kuas tinggalin garis, atau cara aplikasinya yang belum tepat. Hal kecil seperti ini kalau dikumpulin pengaruhnya tuh bisa lumayan besar loh. Satu lagi yang sering terjadi, primer atau cat dasar dilewatkan. Karena kelihatannya tuh kayak nggak kelihatan, jadi dianggap bisa dihemat nih. Padahal primer itu penting, dia yang jadi penghubung antara media dan cat. Tanpa primer, cat itu sebenarnya cuma nempel sementara. Jadi sebenarnya tuh petunjuk di kaleng itu bukan bohong ya, tapi nggak selalu lengkap untuk di kondisi lapangan tersebut. Kalau cat gagal belum tentu salah di catnya, bisa jadi lingkungannya yang berbeda.
Semoga setelah nonton ini kita bisa lebih paham kenapa kadang perlu menyesuaikan, bukan cuma sekadar mengikuti tulisan. Kalau teman teras punya pertanyaan atau pengalaman pribadi, boleh tulis di kolom komentar dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!